Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai karakteristik dan prosedur metode ilmiah yang berkaitan mengenai fondasi ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu. Selanjutnya, jadi kami di sini beranggotakan dari 2 orang. Yang pertama ada teman saya yang bernama Orchida Hadiana Firdausi Nuzula. Lalu yang kedua ada saya sendiri, yaitu Lukiana Lutfiana. Jadi kami di sini akan membahas mengenai materi-materi untuk kedepannya. Selanjutnya, untuk bab pertama yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi latar belakang di sini yaitu mengenai pengetahuan adalah rasa ingin tahu kita terhadap suatu hal. Nah, dari rasa ingin tahu kita itu akan muncul proses berpikir yang dilaksanakan manusia untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dan untuk menyelesaikan suatu permasalahan ini, kita memerlukan kesadaran individu untuk memahami lingkungan yang ada di sekitar kita. Lalu, dalam kamus filsafat diterangkan bahwa pengetahuan atau knowledge itu merupakan ungkapan kehidupan yang diketahui manusia itu sendiri secara langsung dari kesadaran yang dia miliki, seperti itu. Next. Lalu dari makalah kami mengangkat beberapa rumusan masalah. Yang pertama yaitu mengenai apa sih yang dimaksud dengan metode ilmiah. Lalu yang kedua, bagaimana prosedur dan karakteristik dari metode ilmiah. Lalu yang ketiga, apa yang dimaksud mengenai fondasi ontologi ilmu. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan fondasi epistemologi ilmu. Dan yang terakhir, kami akan membahas apa yang dimaksud dengan fondasi aksiologi ilmu. Selanjutnya, untuk tujuan dari makalah yang kami buat yaitu untuk mengetahui apa saja yang dimaksud mengenai metode ilmiah ini. Lalu yang kedua, untuk mengetahui prosedur dan karakteristik dalam metode ilmiah. Yang ketiga, untuk mengetahui apa yang dimaksud fondasi ontologi ilmu. Lalu yang selanjutnya untuk mengetahui apa yang dimaksud fondasi epistemologi ilmu. Dan yang terakhir tujuannya yaitu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan fondasi aksiologi ilmu. Lalu untuk manfaat sendiri dari makalah yang kami buat yaitu dapat mengetahui apa itu metode ilmiah. Lalu yang kedua, dapat mengetahui bagaimana prosedur dan karakteristik dalam metode ilmiah. Lalu yang ketiga, dapat mengetahui tentang fondasi ontologi ilmu. Yang keempat, dapat mengetahui tentang fondasi epistemologi ilmu. Dan yang terakhir, manfaatnya yaitu dapat mengetahui tentang fondasi aksiologi ilmu. Selanjutnya, untuk bab 2 yaitu pembahasan. Bab 2 dari pembahasan kami akan menjelaskan mengenai metode ilmiah. Apa sih yang dimaksud dengan metode ilmiah? Nah, jadi untuk kata metode sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu terdiri dari 2 suku kata, yaitu meta dan hodos, yang dimana meta itu berarti menuju, mulai, dan memiliki arti setelah. Sedangkan hodos sendiri memiliki arti jalan, rute, atau arah. Nah, sedangkan menurut pandangan dari seorang tokoh yang bernama Surya Jiyo mengenai apa itu metode ilmiah, jadi beliau mengatakan bahwasannya metode ilmiah itu adalah suatu cara, proses untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, yang ingin kita gapai dengan mengaplikasikan langkah-langkah secara sistematis seperti itu. Sehingga bisa kita simpulkan bahwasannya metode ilmiah ini adalah suatu langkah-langkah atau prosedur yang bersifat sistematis yang dapat diaplikasikan, yang dapat kita terapkan dari para ilmuwan untuk menanggulangi atau mencegah masalah-masalah yang terjadi, masalah-masalah yang dihadapi dengan menggunakan pikiran yang kritis, sistematis, empiris, dan juga logis. Selanjutnya. Nah, untuk tujuan metode ilmiah ini sendiri yaitu memiliki tujuan untuk mengkaji dan meneliti permasalahan yang permasalahan-permasalahan dengan
cara yang sistematis, logis, empiris, dan bersifat objektif, sehingga mendapatkan jawaban ataupun solusi dari sebuah permasalahan. Nah, untuk selanjutnya yaitu prosedur metode ilmiah. Yang pertama, untuk prosedur metode ilmiah sendiri yaitu ada merumuskan masalah. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan merumuskan masalah itu sendiri? Merumuskan masalah itu merupakan sesuatu yang harus kita selesaikan. Dengan merumuskan suatu masalah, maka kita dapat menyelesaikan, kita dapat mengetahui permasalahan yang akan dikaji dan yang akan diselesaikan. Lalu yang kedua ada mengumpulkan keterangan. Apa sih yang dimaksud dengan mengumpulkan keterangan? Jadi mengumpulkan keterangan biasanya disebut dengan mengkaji suatu teori atau kajian pustaka, seperti itu. Untuk mengumpulkan data ini, biasanya bertujuan untuk mengumpulkan segala informasi yang berkaitan dengan masalah yang diselesaikan. Gunanya apa? Gunanya untuk mempermudah dalam menganalisis masalah. Lalu yang ketiga, itu merumuskan hipotesis. Dalam hipotesis itu, hipotesis sendiri itu memiliki arti yaitu jawaban sementara, yang dimana disusun atas dasar data, informasi, ataupun keterangan yang dikumpulkan selama melakukan observasi masalah, seperti itu. Observasi sebuah masalah. Lalu yang keempat ada menguji hipotesis. Nah, setelah tadi kita mendapatkan data-data dari suatu hasil observasi, maka selanjutnya kita menemukan jawaban sementara dari hasil pengumpulan data tersebut. Maka selanjutnya kita memerlukan yang namanya menguji hipotesis tersebut dengan melakukan percobaan kepada hipotesis yang telah disusun, yang telah ditemukan dari data-data hasil observasi. Lalu selanjutnya menganalisis data. Nah, dalam menganalisis data perlu adanya dalam menganalisis data ini, dalam melakukan sebuah percobaan, dalam melakukan sebuah percobaan hipotesis, kita akan menemukan hasil dari percobaan tersebut. Nah, dari hasil percobaan tersebut, maka akan bisa ditarik sebuah kesimpulan. Lalu yang selanjutnya ada penarikan kesimpulan. Setelah menganalisis data, dan dari percobaan-percobaan yang telah kita lakukan, maka kita dapat menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan. Nah, dari data yang telah dikumpulkan, mendapatkan hasil data dari hipotesis yang telah kita uji sebelumnya. Nah, hasil data penelitian itu adalah data yang objektif, tidak dipengaruhi subjektif, dan tidak dipengaruhi oleh siapapun, termasuk ilmuwan yang meneliti permasalahan tersebut. Lalu yang terakhir yaitu pengujian kesimpulan. Agar kita yakin dengan kebenaran dari hasil pengujian yang telah kita lakukan, maka uji ulang dari pengkajian yang sebelumnya kita lakukan itu sangat diperlukan. Agar apa? Agar kita yakin bahwa apa sih yang kita telah uji ini itu selaras dengan hipotesis yang telah kita susun sebelumnya. Maka dengan hipotesis tersebut, kita bisa menjadikan sebuah landasan dan bahkan bisa menjadikan sebuah teori. Seperti itu. Untuk karakteristik metode ilmiah selanjutnya yaitu ada kritik dan analitik. Kritik dan analitik ini membawa suatu proses dan kepastian. Lalu ada logis. Logis ini mengacu pada metode penalaran ilmiah kesimpulan yang masuk akal diambil dari bukti yang tersedia. Maksudnya di sini logis itu bersifat masuk akal seperti itu. Dan data-data tersebut kenapa bisa dimasuk akal? Karena diambil dari bukti yang tersedia. Lalu selanjutnya ada testabilitas. Testabilitas ini yaitu penelitian ilmiah harus mampu menguji hipotesis
dengan pengujian statistik menggunakan data yang telah dikumpulkan. Lalu bersifat objektif, yang dimana hasil yang diperoleh ilmuwan yang meneliti suatu masalah, seperti ilmuwan lain, akan hasil yang diperoleh oleh ilmuwan lain akan sama jika penelitian yang dilakukan dalam kondisi sama. Hasil penelitian tersebut ilmiah apabila dapat dibuktikan. Lalu konseptual dan teoritis. Ilmu yang berkaitan dengan pengembangan struktural, konseptual, dan teoritis untuk memadu dan mengarahkan upaya penelitian. Lalu bersifat empiris, yang dimana metode ini pada prinsipnya distandari dalam praktiknya. Lalu yang ketujuh ada sistematis, yang memiliki arti proses yang cermat atau proses yang tersusun secara terstruktur. Oke, untuk selanjutnya akan membahas mengenai fondasi ontologi ilmu. Apa sih yang dimaksud dengan fondasi ontologi ilmu? Apa pengertian dari fondasi ontologi ilmu? Jadi ontologi ilmu itu berasal dari bahasa Yunani dari dua suku kata, yaitu ontos yang artinya eksistensi atau keberadaan, dan logos yang artinya pengetahuan. Jadi dari kedua kata tersebut dapat muncullah kata ontologi, yang dimana kata ontologi itu memiliki arti, yaitu cabang ilmu filsafat yang mempelajari mengenai keberadaan. Apa sih yang dipelajari dari sebuah cabang ilmu pengetahuan? Jadi ontologi sendiri itu memiliki arti mempelajari mengenai keberadaan suatu hal. Lalu menurut Al-Farabi dan Ibnu Sina sendiri, ontologi itu merupakan suatu objek pemikiran, sebuah objek dari sesuatu yang dapat dieksistensikan keberadaannya. Lalu menurut Surya Sumantri, menurut beliau itu ontologi menyangkut mengenai hakikat dari apa yang hendak akan dipelajari, seperti itu. Nah, dalam ontologi sendiri terdapat perbedaan antara objek material dan objek formal. Objek material itu adalah keberadaan konkret yang seluruhnya itu menjadi sasaran maksud dari subjek, sedangkan benda formal adalah ciri atau aspek atau bentuk tertentu yang ditekankan untuk mengamati keutuhannya. Semisal manusia itu kan benda material. Nah, sedangkan ilmu kedokteran, psikolog, seni, lalu ilmu kimia, fisika, dan lain sebagainya itu adalah kajian yang didasarkan pada konkret benda material, yaitu manusia yang merupakan benda formal. Jadi manusia itu sebagai objeknya, sedangkan ilmu kedokteran, psikolog itu sebagai subjeknya yang menunjang untuk mengkaji dari manusia itu sendiri, seperti itu. Lalu karakteristik ontologi. Dari beberapa karakteristik ontologi ini kita dapat mengetahui yang pertama, ontologi itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai makna keberadaan dan mencirikan pokok-pokok dari apa yang ada dalam dirinya dalam bentuknya yang paling abstrak, seperti itu. Lalu yang kedua ada ontologi dari cabang filsafat yang mempelajari mengenai tatanan atau struktur dari realitas dalam arti seluas-luasnya dengan menggunakan kategori seperti wujud atau wujud, realitas atau kekuasaan, realitas atau penampakan, sifat atau keberadaan, kesempurnaan ruang atau waktu, dan juga perubahan. Lalu ontologi dalam cabang filsafat juga menggambarkan hakikat terakhir yang ada, yaitu satu kesatuan yang absolut, yang bentuknya abadi, sempurna. Keberadaan segala sesuatu itu mutlak, bergantung kepadanya, seperti itu. Kepada sesuatu yang akan sesuatu keberadaan tersebut, seperti itu.
Lalu yang keempat, yaitu cabang filsafat yang mempelajari tentang status realitas. Apakah nyata ataukah sesuatu itu semu? Apakah pikiran itu nyata dan sebagainya, seperti itu. Lalu selanjutnya teori-teori dalam ontologi. Nah, dalam ontologi ini terdapat 3 teori yang diketahui. Yang pertama ada idealisme, lalu yang kedua ada materialisme, lalu yang terakhir ada dualisme. Yang pertama ada idealisme. Jadi idealisme sendiri itu mengatakan bahwa ada, sebenarnya adalah yang ada di dunia. Segala sesuatu yang berada di dunia yang muncul dan wujudnya itu ada di alam semesta ini. Lalu yang kedua ada materialisme. Jadi teori materialisme ini mengatakan bahwa ada itu keberadaannya bersifat fisik seperti itu. Realitas yang sebenarnya itu adalah alam fisik dan segala sesuatu di luar alam fisik itu harus dikesampingkan. Jadi segala sesuatu yang di luar dari alam fisik itu hukumnya bersifat semu atau tidak nyata. Lalu yang ketiga dualisme, yang mengatakan bahwa entitas individu terdiri dari 2 tipe yang berbeda dan tidak dapat direduksi menjadi lainnya. 2 tipe dasar dari entitas adalah fisik dan mental. Jadi dualisme ini berpendapat bahwa realitas terdiri dari materi yang ada secara fisik dan secara materi mental yang tidak terlihat. Lalu selanjutnya yaitu manfaat ontologi. Apa sih yang menjadi manfaat ontologi? Apa manfaat dari ilmu ontologi itu sendiri? Jadi ontologi itu dapat membantu mengembangkan dan mengkritisi berbagai sistem pemikiran yang ada. Lalu yang kedua membantu memecahkan atau menanggulangi sebuah masalah, pemodelan hubungan antara keberadaan dan keberadaan yang berbeda. Lalu yang ketiga ada bidang dan permasalahan keilmuan yang berbeda dapat dieksplorasikan secara mendalam, mulai dari sains hingga etika. Selanjutnya yaitu relevansi ontologi. Relevansi ilmu ontologi. Nah, dalam ontologi itu relevan terhadap semua bidang ilmu pengetahuan. Salah satu relevansinya yaitu tentang ontologi di bidang sains, yang dimana ontologi di bidang sains ini adalah ilmu yang mengkaji mengenai esensi sains seperti struktur sains dan karakteristik sains. Nah, ontologi sains ini akan membahas mengenai hakikat dan struktur sains. Lalu apa sih yang dimaksud dengan hakikat sains? Nah, dalam hakikat sains ini akan membahas dan menjawab pertanyaan mengenai apa itu sains sebenarnya. Lalu melalui sains, pemikiran manusia pada akhirnya akan mencapai makna hakikat atau makna secara fundamental, secara mendasar dan lebih penting daripada keberadaan. Karena makna merupakan hakikat dan isi berbagai fenomena hidup manusia. Jadi pada dasarnya ontologi di bidang sains itu akan menjelaskan mengenai apa sih sebenarnya itu sains. Dalam sains itu akan mempelajari apa aja, mempelajari apa yang akan berkaitan dengan manusia, mempelajari dengan alam, mempelajari tentang apapun yang ada di lingkup sains seperti itu. Selanjutnya pembahasannya akan dibahas oleh teman saya Orchida. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Orchida. Baik, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Mbak Lukiana. Yang selanjutnya adalah epistemologi ilmu. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme dan juga logos. Episteme yaitu pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Jadi, epistemologi adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan asal, sifat, karakter, dan juga jenis pengetahuan. Istilah epistemologi di bidang filosofis diperkenalkan oleh James Friedrich Ferrier, seorang filsuf Skotlandia pada tahun 1854.
Epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang sumber ilmu atau teori pengetahuan, yaitu theory of knowledge, yang mengkaji tentang bagaimana cara mendapatkan ilmu pengetahuan dari objek yang telah dipikirkan. Pada hakikatnya, epistemologi merupakan gabungan antara berpikir secara rasional dan empiris. Berpikir rasional adalah usaha menafsirkan, sedangkan empiris adalah usaha membuktikan. Ilmu memanfaatkan dua kemampuan manusia dalam mempelajari alam, yaitu pikiran dan indera. Selanjutnya, objek-objek epistemologi. Dalam filsafat terdapat dua objek, yaitu material dan objek formal. Objek material secara garis besar meliputi hakikat Tuhan, hakikat alam, dan juga hakikat manusia. Objek formal ialah usaha mencari keterangan secara radikal sedalam-dalamnya sampai ke akarnya tentang objek material filsafat. Tujuan epistemologi. Epistemologi bertujuan memiliki rumusan, karena rumusan tersebut diinginkan terus mengembangkan kesadaran seseorang untuk tidak cepat merasa puas dengan sekedar mendapatkan pengetahuan saja. Namun dibutuhkan pula cara untuk persiapkan memperoleh pengetahuan tersebut. Selanjutnya tentang aksiologi. Aksiologi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu aksion dan logos. Aksion yang berarti nilai dan logos berarti ilmu. Pengertian aksiologi secara istilah merupakan studi yang berkenaan dengan teori tentang nilai atau studi segala sesuatu yang dapat mempunyai nilai atau dapat memberikan manfaat. Dalam aksiologi terdapat etika dan juga estetika. Di sini etika mempunyai beberapa pengertian, di antaranya yang pertama, etika merupakan ilmu tentang hak dan kewajiban moral, yaitu akhlak, sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Yang kedua, etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, etika ialah nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Estetika. Estetika juga dikenal sebagai filsafat keindahan. Estetika berasal dari kata Yunani estetika atau aisis yang berarti keindahan. Kata ini mengacu pada hal-hal yang dapat dirasakan oleh indera atau persepsi panca indera. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan pembahasan tadi, maka dapat disimpulkan bahwasanya metode ilmiah memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari pendekatan lain. Metode ilmiah dapat memperoleh pengetahuan, dibutuhkan pemahaman mendalam mengenai fondasi-fondasi ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu. Ontologi mengulas mengenai sifat dan eksistensi dari realitas yang sedang diamati. Sedangkan epistemologi mengedepankan pada sumber-sumber pengetahuan, cara memperolehnya, dan kriteria kebenarannya. Sementara itu, aksiologi membahas nilai-nilai, etika, dan tanggung jawab moral dalam praktik ilmiah. Sekian dari kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.